السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال تعالى في كتابه الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semua manusia yang ada di dunia ini, siapapun dia, dari manapun dia berasal, bagaimanapun keadaan hidup dia, semua manusia pasti menginginkan kebahagiaan, pasti menginginkan kesenangan, pasti menginginkan ketenangan di dalam hidupnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika para manusia menginginkan kebahagiaan, menginginkan ketentraman di dalam hidupnya, maka sebagian manusia mereka membuat usaha-usaha untuk membahagiakan dirinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagian manusia mereka punya anggapan, saya akan bahagia, saya akan tenang hidupnya, saya akan tentram di dunia kalau harta saya banyak, uang saya banyak, rumah saya besar, mobil saya mewah. Itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang punya pikiran seperti ini, mereka akan kecewa dengan usahanya. Kenapa hadirin yang mulia? Karena keinginan manusia untuk mengumpulkan harta, usahanya manusia untuk mengumpulkan harta, membanting tulangnya, memeras keringatnya, mengurangi tidurnya,
meninggalkan keluarganya, itu sama sekali tidak akan menambah rizkinya. Wa man aradal ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid. Hadirin yang mulia, Allah berfirman, siapa yang pengen dunia, pengen kaya, pengen harta, maka dunia ini akan Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Allah tidak mengatakan dunia akan diberikan kepada siapa saja yang senang kepada dunia. Tidak. Allah akan memberikan dunia kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Walaupun kita nggak pengen dunia, walaupun kita nggak senang dunia, tetapi Allah datangkan dunia kepada kita, maka kita tidak akan bisa menolaknya. Ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid. Allah akan berikan harta kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Ukurannya pun terserah Allah. Orang bekerja keras untuk mendapatkan mobil, lah Allah berkehendak dapatnya pit ontel. Ya walaupun dia nggak tidur 24 jam, ya rezekinya pit ontel itu. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang usaha mencari dunia belum tentu dia dapat. Kalau dia dapat, belum tentu sesuai dengan keinginannya. Biasanya orang zaman sekarang itu sebelum menikah dia sudah membuat kriteria calon istrinya. Ada yang pengennya hidungnya panjangnya 1 meter, ada yang kulitnya putih seperti tembok. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah 90% orang itu istrinya tidak sesuai kriteria sebelumnya. Menunjukkan rezeki dari siapa? Dari Allah. Dunia ini dicari belum tentu dapat, kalau dapat belum tentu sesuai keinginannya. Kalau sudah sesuai keinginannya, tidak menghentikan nafsunya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia itu semakin banyak duitnya, semakin pengen tambah banyak. Itu terbukti. Nah, kalau orang itu pemasukannya itu masih 100.000, 200.000, 300.000, maka yang dia inginkan, Masya Allah, coba ya, kalau gaji saya itu 1 juta gitu, gaji saya 1,5 juta gitu. Ketika duit masih sedikit, yang diangan-angankan 1 juta, 1,5 juta. Ketika Allah jadikan seseorang gajinya 1,5 juta, apakah dia berhenti berangan-angan? Oh, tidak. Coba ya kalau gaji saya itu 5 juta gitu, lebih kayaknya lebih ya takaza markas ya. Ini kalau orang karkun masih banyak alasannya. Takaza markas, khidmat jamaah, khidmat anak, khidmat istri, ternyata nggak keluar sama sekali. Masya Allah. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berjumpa dengan orang-orang kaya, bisnismen yang sekali proyek 10 miliar, 20 miliar, 30 miliar, apakah saat itu dia sudah tidak ingin uang? Tidak. Ketika saat itu yang diangankan, ini sudah 30, coba kalau 60 bagaimana? Coba kalau 100 bagaimana? Itulah manusia. Maka manusia yang ingin bahagia dengan dunia pasti akan kecewa karena nafsunya lebih besar dibandingkan dunia. Jadi nafsu kita ini Pak, yang bisa memuaskan nafsu kita ya hanya di surga aja. Walakum fiha
ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Jadi yang bisa memuaskan nafsunya manusia, keinginannya manusia, sampai manusia bingung mau minta apa lagi, cuma di surga. Jadi di surga itu tingkatannya orang tuh sampai bingung minta apa lagi. Kalau di dunia permintaannya saking banyaknya sampai bingung mana yang dituruti duluan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita ingin bahagia, jangan pernah kita ini senang, jangan pernah kita ini ingin tentram dengan banyaknya harta. Insyaallah hadirin mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidaklah kehidupan dunia kecuali sesuatu yang menipu. Menipu itu bagaimana? Dari jauh kelihatan indah, setelah didekati ternyata biasa saja. Dikatakan dalam cerita perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Al-Isra wal Mi'raj, maka di tengah perjalanan ada seorang nenek tua yang bedaknya tebal, berhias, memanggil-manggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang mulia, baginda Nabi tanya kepada malaikat Jibril, "Hei Jibril, itu siapa? Nenek tua kok make upnya begitu tebal, itu siapa?" Maka malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, itu adalah dunia. Dunia itu yang tebal itu make upnya. Kalau sudah dinikahi betulan nggak bisa diapa-apain." Nah, nenek tua kok. Begitu juga hadirin yang mulia, perasaan kita kalau rumah kita mewah, mobil kita mewah, duit kita banyak, bahagia? Tidak, ya gitu-gitu aja. Malah kadang-kadang tambah sugih, tambah mumet. Konsumen obat tidur terbanyak orang miskin apa orang kaya, Pak? Orang miskin apa orang kaya? Orang kaya. Jadi orang pengen kaya itu artinya pengen gak bisa tidur. Makanya uang kok maksa sugih loro kabeh. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah pengen bahagia dengan kekayaannya. Insyaallah hadirin mulia. Sebagian orang punya pikiran, saya ini akan bahagia bukan kalau saya kaya, tapi kalau saya dihormati manusia. Kalau saya terkenal di mana-mana. Kalau saya menjadi orang-orang pejabat negara, saya akan mulia. Ternyata kenyataannya berbeda. Dulu ketika belum jadi apa-apa, yang menghujat, yang menggunjing paling cuma tetangganya. Setelah jadi Pak Lurah, yang menggunjing satu kampung. Setelah jadi Pak Camat, yang gunjing satu kecamatan. Setelah jadi bupati, yang gunjing satu kabupaten. Maka orang itu pengen terkenal biar bahagia, malah loro kabeh. Yang menggunjing, yang mencaci, mulai Sabang sampai Maroke semua mencaci hatinya mulia. Maka orang itu paling penak nggak terkenal sama sekali. Insyaallah hatinya mulia. Sehingga tidur ketika bayan itu nggak diprotes, Pak. Coba kalau kita ini orang terkenal, ada CCTV, wah ini ketika pengajian tidur viral seluruh Indonesia. Karena kita ini nggak terkenal, cuman seorang petani, seorang pedagang, seorang yang belajar dakwah, mau tidur ndelosor, mau nggak datang, mau hilang, mau nggak pernah dakwah, kayak sing roh. Yang tahu cuman malaikat sama Allah saja. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia yang usaha kebahagiaan dengan materi mesti akan kecewa. Kenapa hadirin yang mulia? Karena kebahagiaan itu letaknya di dalam hati.
Seorang manusia walaupun materinya sebanyak apapun, kalau di dalam hatinya, kalau hatinya tidak Allah longgarkan, kalau di dalam hatinya Allah tidak isi keimanan, Allah tidak masukkan cahaya iman, cahaya hidayah, maka dia tidak akan pernah bahagia. Manusia itu kayak HP itu loh Pak. Kalau kita pengen HP-nya nyala, terus kita ganti casingnya, kita lap HP-nya, kita kasih hiasan-hiasan, tapi nggak kita setrum, nggak kita cas, nyala apa tidak? Nggak akan pernah nyala. Begitu juga hadirin yang mulia, walaupun kita kumpulkan harta, kita kumpulkan jabatan, itu semua hanyalah aksesoris kehidupan saja. Kebahagiaan sebetulnya adalah ketika hati kita dicas oleh Allah, dimasukkan hidayah oleh Allah. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Orang itu kalau dimasukkan hidayah di dalam hatinya, diterangi hidayah di dalam hatinya, maka seketika itu juga terang benderang kehidupannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihatlah kehidupan para sahabat. Mereka ini adalah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Mereka ini adalah orang-orang yang diberi cahaya iman, nurun alqahullahu fi qalbi. Allah masukkan cahaya di dalam hati. Akhirnya apa hadirin yang mulia? Akhirnya mereka tidak pernah mengeluh. Seluruh apa yang Allah putuskan untuk dia, dia menerima dengan ridha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Saya ini heran sama orang-orang iman, orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah, orang-orang yang diterangi hatinya oleh Allah. Kata Nabi, inna amrahu kullahu khair. Kenapa heran? Karena semua keadaannya baik untuk dia. Ketika dia sehat, bahagia, kesehatannya menjadikan dia rajin sholatnya, rajin silaturahimnya, rajin dakwahnya, rajin membantu saudara muslimnya. Ketika sakit juga bahagia. Alhamdulillah, saya sakit, dosa-dosa saya dihapuskan oleh Allah. Jadi orang miskin bahagia. Kadang-kadang kita ini, perasaan kita ini, yang bahagia kalau kaya enggak. Yang bahagia itu kalau diberi hidayah. Jadi orang miskin bahagia, alhamdulillah, Allah kok pilih saya jadi orang miskin. Nanti masuk surganya lebih duluan setengah hari daripada orang-orang kaya. Cuma setengah hari, setengah hari akhirat Pak. 500 tahun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini kita cuman menunggu tanggal pernikahan kita itu rasanya udah enggak karu-karuan. Bagaimana kalau kita suruh nunggu 500 tahun ditunda untuk ketemu bidadari? Cuman bidadari dunia yang dari tanah, yang enggak mandi sehari aja udah bau, itu rasanya sehari kayak setahun. Bagaimana kita ditunda masuk surganya 500 tahun gara-gara kebanyakan duit di dunia? Apa enggak nyesal nanti di akhirat hadirin yang mulia? Jadi orang miskin bahagia, jadi orang kaya juga bahagia. Alhamdulillah, Allah kasih harta saya banyak, akhirnya saya menjadi jalannya kemudahan-kemudahan untuk saudara muslimnya. Lihat orang miskin dibantu, lihat masjid, bikinkan masjidnya, akhirnya derajatnya juga tinggi di sisi Allah. Itulah para sahabat. Para sahabat radhiyallahu anhum itu orang-orang yang sudah diberi hidayah oleh Allah. Akhirnya apa hadirin yang mulia? Akhirnya at-tajafi an daril wurur, hatinya ini sudah enggak terkait dengan dunia. Sahabat ada yang miskin, sahabat ada yang kaya, bahkan ada yang sangat-sangat kaya raya. Sahabat. Tetapi kekayaan
kekayaan mereka itu nggak ganggu hati mereka. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu infak miliaran, puluhan miliar untuk perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saking banyaknya beliau sedekah, baginda Nabi mengatakan ma darra Utsman ma fa'ala ba'du. Hei Utsman, saking baiknya, saking banyaknya amalmu, kamu buat apa saja habis ini enggak akan masalah untuk kamu di akhirat. Nah, hati ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau sudah diberi hidayah oleh Allah seperti itu. Lihat dunia sudah enggak terkesan. Lihat dunia itu malah perasaan yang ngerepoti. Kalau kita bagaimana? Kalau nggak ada dunia malah perasaannya repot. Masya Allah. At-tajafi an daril ghurur wal inabah ila daril khulud. Orang itu kalau sudah diberi hadiah, diberi hidayah oleh Allah, dunia sudah tidak menarik untuk dia. Keadaan apapun dia ridha kepada Allah, dan hatinya selalu menanti-nanti kapan berangkatnya ke akhirat. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat radhiyallahu anhum itu dulu di dunia, jasadnya di dunia. Tetapi badannya itu, hatinya sudah enggak di dunia. Suatu ketika ada seorang sahabat, Masya Allah, kurus, kering. Sampai beliau itu enggak kuat ngapa-ngapain. Maka didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi mengatakan, abika maradun am asabaka wajah. Hai sahabatku, kamu tuh kenapa? Kau bisa kurus kering tuh? Sakit apa kamu itu? Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya ini tidak kena penyakit ghaira anni uhibbuk. Ini semua karena saking cintaku kepadamu ya Rasulullah. Yang saya pikirkan itu cuma di akhirat. Hari ini di dunia saya nikmat sekali. Pengen jumpa engkau, langsung ketemu. Tinggal datang ke masjid, ketemu dengan engkau. Pengen memandang wajahmu sepuasnya saya bisa di dunia. Pengen berbicara dengan engkau sepuasnya di dunia saya bisa. Tapi ya Rasulullah, saya sadar amalmu begitu banyak, kedekatanmu dengan Allah begitu luar biasa. Lah saya ini apa? Terus nanti kalau di akhirat apa bisa? Saya masih memandang engkau lagi, apa bisa? Jadi sahabat itu mikirnya akhirat itu saking tawajuhnya kepada akhirat sampai sakit di dunia hati ini malah. Kadang-kadang kita ini sakit mendadak ketika ditaskil hati ini malah. Mau diusuli janjinya tanggal 30 Juni khurut, didatangi hilang dia. Bapak sakit menggigil Pak. Masya Allah. Nah inilah bedanya. Para sahabat itu at-tajafi an daril ghurur wal inabah ila daril khulud. Ketika kematian mau datang, mereka bahagia luar biasa. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah." Ketika mau meninggal dunia, beliau mengatakan, "Oh, alhamdulillah, mau mati, besok bisa jumpa dengan baginda Nabi." Sekarang kita ini di dunia, kalau ada orang cerita mati ketakutan. Udah jangan cerita mati, nggak bagus, tabu itu. Hadirin yang mulia, alangkah jauhnya kita dengan sahabat. Orang tuh kalau sudah diberi hidayah oleh Allah, pengennya cerita mati terus. Cerita kehidupan dunia sih nggak menarik, dunia segitu-gitu aja. Paling beras, uang, capek, beras, uang gitu aja. Untuk apa bahas dunia? Bahas akhirat loh, bidadari. Bahas akhirat loh, jumpa Nabi. Bahas akhirat loh, suan kepada Allah. Inilah yang memenuhi hatinya para sahabat. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, orang itu kalau sudah mendapatkan hidayah, dunia tidak menarik, hatinya mikir akhirat. Wal isti'dad lil mauti qabla nuzulih. Kesempatan mereka di dunia, sisa-sisa umur mereka di dunia, mereka gunakan untuk persiapan akhirat. Meleknya untuk akhirat, geraknya untuk akhirat, diamnya untuk akhirat. Itulah para sahabat. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu suatu ketika beliau itu diam aja.
Maka ditanya oleh baginda Nabi, "Hei Abu Bakar, kamu ngapain? Kamu diam?" "Ya Rasulullah, saya ini mikir gimana umatmu ini semua selamat dari neraka masuk surga semuanya." Jadi sahabat itu loh, diamnya itu jadi pahala. Lah kita diamnya nggak pahala, tidurnya nggak pahala, makannya nggak pahala, kerjanya nggak pahala. Karena apa? Karena tidak diniati untuk persiapan akhirat. Inilah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Semoga kita termasuk mereka semua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sekarang kita rasakan 3 tandanya orang dapat hidayah itu sudah kita miliki apa belum? Kita ini sudah benci kepada dunia apa belum? Kita ini sudah menghadap kepada akhirat apa belum? Kita ini sudah persiapan mati apa belum? Setelah dipikir, ternyata 3 perkara itu belum terlalu wujud, hadirin yang mulia. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita duduk sama-sama di sini untuk memikirkan hal ini. Bagaimana tambah hari hidayah ditambah oleh Allah, sehingga tambah hari tambah bahagia hidupnya, tambah hari tambah nggak senang kepada dunia, tambah hari tambah menghadap kepada akhirat, tambah hari tambah persiapan akhirat. Insyaallah hadirin mulia. Dan bagaimana biar hidayah ini ditambah oleh Allah? Hidayah ini ditambah oleh Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita hidayahnya pengen ditambah oleh Allah, kita harus mencapek-capekkan diri kita, menguras tenaga kita, memeras otak kita demi untuk memperjuangkan agama. Insyaallah hadirin Allah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin sawah kita menumbuhkan tanaman-tanaman, maka sawah itu harus mujahadah. Sawah itu harus rela dicangkuli, harus rela dibajak. Setelah itu baru sawah itu siap menumbuhkan tanaman-tanaman. Begitu juga hadirin yang mulia, kalau hati kita ini nggak pernah mujahadah, pengennya tuh enak, terus makan enak, tidur enak, hati bahagia, maka yang ada badan sakit semua, hati galau sepanjang masa. Maka orang itu mujahadah itu kelihatannya capek, tapi malah sehat hatinya, hidayahnya malah banyak. Kayak kita lihat orang olahraga itu, lari pagi, perenggangan, apa nyapek-nyapein badan. Justru yang mencapekkan badan, badannya malah seger. Yang nggak mau gerak, yang pengennya tidur, pas bayan tidur, akhirnya nggak kuat berdiri nanti Pak. Di taskel tuh kayak kelet pantatnya, mau berdiri berat sekali. Kenapa hadirin yang mulia? Karena orang tuh kalau nggak mujahadah malah nggak kuat ngapa-ngapain. Orang yang mau mujahadah, orang yang mau capek malah ringan semuanya. Urusan dunia ringan, urusan akhirat ringan, jalannya menuju ridha Allah gampang, di akhirat nanti jumpa dengan Allah dan Rasulnya. Pengen Mbak seperti ini? Maka kita belajar mujahadah. Langkah pertama, daftarkan namanya 4 bulan 40 hari ya. Ini mujahadahnya nggak lama Pak, cuma 4 bulan aja. Mari Pak. Yang niat 4 bulan 40 hari, monggo. Mari Pak, pertama kali 4 bulan Negeri Jauh akan kita hantarkan dari markas kita Kemboro sini jamaah Negeri Jauh segera secepatnya. 1 jamaah jadi. Monggo Pak. Mari Pak. Yang menyusul jamaah berikutnya. 1 jamaah akan diberangkatkan dari Temboro ke Mesir. Mari Pak. 1 jamaah dan kemudian jamaah berikutnya Pak. Takazah kita Negeri Jauh. Mari silakan. Kita akan bentuk rombongan ke Mesir, kemudian ke Afrika, Maroko, dan termasuk ke Turki jamaah sekalian. Mari jamaah sekalian. Mari Pak. Masya Allah. Belajar mujahadah sebentar, cuman 4 bulan. Daripada kita mujahadah di akhirat selama-lamanya, lebih baik belajar mujahadah sebentar di dunia. Insyaallah hadirin. Mari Pak, yang niat
sekarang niatnya, berangkatnya nanti dimusyawarahkan ya. Kita bentuk rombongan dari mahalah kita, dari halakoh kita, jamaah negeri jauh. Beberapa negara sudah terbuka. Nah, beberapa negara sudah terbuka dan sangat mengharapkan kedatangan kita. Monggo, monggo, monggo. Mari Pak. 4 bulan negeri jauh. 4 bulan negeri jauh. Sekarang 4 bulan IPB. Nah, sekarang 4 bulan India Bangladesh atau India. Mari jamaah sekalian belajar dengan masing-masing kita di Nizamuddin. Mari Pak. Berangkatnya dimusyawarahkan. Belum bulan ini, belum bulan depan. Nanti yang penting kita niat dulu dan nanti musyawarahnya kita berangkatkan. Mari jamaah sekalian. Monggo, monggo, monggo. Niat dulu Pak, niat 4 bulan ke India, ke Nizamuddin 4 bulan. Mari Pak, mari Pak. Mari. Insyaallah. Niat dulu. Dalam satu hadis dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, nanti orang tuh kalau sudah sampai akhirat mendapatkan kenikmatan surga, nggak ada seorang pun yang pengen balik ke dunia, kecuali orang-orang yang dulu mati dalam perjuangan, kata Nabi. Orang-orang yang mati dalam perjuangan mencapaikan diri untuk agama sampai sana itu kangen berjuang lagi, Pak. Nah sekarang ini kita mumpung belum di akhirat, nggak usah perlu kangen-kangenan, langsung berdiri saja. Monggo Pak, monggo. Mari Pak, Insya Allah. Sekarang 4 bulan dalam negeri, monggo. 4 bulan, 4 hari dalam negeri, silakan Pak. 4 bulan, 40 hari dalam negeri, monggo. Hari-hari sudah diberangkatkan jamaah Pak. Banyak rute menunggu kita. Barusan diberangkatkan dari markas kita juga ke Ternate jamaah sekalian. Mari jamaah sekalian. Banyak daerah yang sudah terbuka menunggu kedatangan kita. Mari Pak, 40 hari. Termasuk jamaah Ustadz 1 tahun, silakan. Jamaah Ustadz 1 tahun yang sudah ada di markas, silakan berdiri Pak untuk tafakut ulang. Mari jamaah setahun atau yang baru niat juga boleh. Alumni Daurah Al-Tahasus yang niat 1 tahun silakan berdiri dan daftar di tim taskil setahun. Mari Pak. Monggo. Tadi Mas Turah. Nggih, terakhir Mas Turah. Mari Pak, Mas Turah berapa hari saja? Mari Pak, Mas Turah. Tadi pagi diberangkatkan jamaah Mas Turah ke Makassar. Dari Temboro di sini jamaah yang mulia. Sudah biasa sekarang, banyak jamaah sudah diberangkatkan rijal ataupun Mas Turah. Jauh maupun dekat. Sekarang tinggal kita jamaah sekalian. Mari Pak. Insyaallah semuanya ada yang mulia. Sekarang muzakarah 2233